Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labaika ya man dalana wa hadana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang sejarah Islam di Indonesia atau di Nusantara dengan judul melacak jejak Islamisasi di Nusantara. Nah, Islamisasi di Nusantara itu banyak sekali faktor, di mana di antara faktor-faktor itu ada teorinya bagaimana sejarah Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia. Terus bagaimana prosesnya apa begitu saja langsung Islam itu tersebar di Indonesia seperti itu, apakah tidak ada prosesnya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia apakah kerajaan Islam itu berasal dari Arab terus membuat kerajaan di Indonesia hingga bertahan sambil menyebarkan agama Islam di Indonesia, di Nusantara. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Terus, apakah peran Wali Songo dalam penyebaran Islam itu satu-satunya? Tidak ada yang lain, kan begitu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Serta selanjutnya adalah peninggalan-peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Kira-kira setelah Islam sudah menjadi mayoritas di Indonesia, apakah peninggalan-peninggalan dari bangunannya, dari benda-benda pusakanya itu masih ada atau tidak? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, pertama adalah teori sejarah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teori sejarah itu ada 4 teman-teman sekalian yang saya pernah pelajari waktu saya kuliah sejarah dulu. Waktu S1 itu ada teori Gujara, teori Mekah, teori Persia, dan teori Hadramut. Nah, yang paling terkenal itu waktu kita SD barangkali SD, SMP Sanawiyah, Aliyah. Salah satu proses penyebaran Islam di Indonesia itu kalau di buku-buku sejarah sekolah itu berdasarkan dari teori Gujarat. Nah, Gujarat itu di mana? Gujarat itu di India. Pada abad ke-15. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Wali Songo. Kalau dalam buku sejarah. Nah, tapi para sejarawan itu banyak sekali membantah teori Gujarat adalah satu-satunya yang melakukan proses Islamisasi di Indonesia. Nah, ada dari teori Hadramut, teori Mekah, teori Persia. Nah, seperti apa sih itu teori-teori yang tampil di sini? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Pertama adalah teori Gujarat. Dan ini teori Gujarat ini pertama kali dikemukakan salah satu ilmuwan dari Belanda, ada 2. Nah, ini ada J. Pineapple dan Snokhukronsje. Apalagi Snokhukronsje ini sangat terkenal sekali teman-teman sekalian. Ini beliau salah satu orientalis orang barat yang mempelajari tentang ketimuran, bahkan dikabarkan beliau itu berkamuflase menjadi seorang ulama bernama Abdul Ghaffar untuk mempelajari Islam secara komprehensif seperti itu. Akhirnya antara Pineapple dengan Snokhukronsje membuat kesimpulan orang-orang yang melakukan proses Islamisasi di Indonesia itu adalah orang Gujarat yang berasal dari India. Nah, karena pada saat itu di abad ke-7, di abad ke-13 Masehi, orang-orang Gujarat itu mayoritas bermazhab Syafi'i. Nah, sesuai dengan mazhab mayoritas Indonesia yang pada saat ini adalah mazhab Syafi'i. Selanjutnya adalah teori Mekah. Ini menurut Haji Abdul Karim Amrullah atau yang disebut Hamka. Teori Mekah ini didasarkan atas peran Wali Songo dalam penyebaran Islam, karena menurut beliau itu Wali Songo itu semuanya berasal dari Mekah kecuali Sunan Kalijaga barangkali Nah, ini menurut pendapat beliau. Nah,
Kalau mazhab di Mekah itu sangat heterogen sekali, banyak mazhab di sana ya. Nah, sepertinya kalau teori Mekah itu mungkin bagi saya itu kurang representatif ya melakukan Islamisasi di Indonesia. Selanjutnya adalah teori Persia. Nah, ini menurut Husain Jayadiningrat gitu ya. Jadi menurut beliau antara kebudayaan orang Indonesia dengan kebudayaan orang Persia itu memiliki kesamaan. Di antaranya memperingati 10 Muharram, hari Asyura gitu ya, terhadap wafatnya Sayyidina Husain bin Ali, cucunya Nabi Muhammad. Seperti itu ya. Di daerah Sumatera Barat, Pariaman ya, ada satu tradisi namanya tabuik ya, atau tabut. Seperti itu salah satu tradisi memuliakan Sayyidina Husain, memperingati ya wafatnya daripada Sayyidina Husain bin Ali. Ini ada salah satu tradisi atau budaya orang-orang Syiah di Persia. Nah, selanjutnya adalah teori Hadramut. Nah, ini teori Hadramut banyak sekali nih pendapatnya. Ada Crawford, ada Kaiser, ada Neyman, ada Hollander, ada Fett. Dan Hadramut ya itu dari dulu didiami oleh mayoritas para Alawiyin. Nah, Alawiyin itu adalah salah satu nasab ya, salah satu keturunan daripada Rasulullah SAW. Dan mayoritas orang Hadramut itu dari dulu ya, dari abad ke-10 ya sampai sekarang ya, itu mayoritas bermazhab Syafi'i di sana. Seperti itu. Dan kalau kita lihat ya di YouTube ya, apa teman-teman bisa datang ke sana itu ya. Orang-orang Hadramut ya itu banyak sekali memiliki kemiripan, bukan hanya segi fikih ibadah, namun juga kebudayaan ya, daripada orang-orang mayoritas Islam di Indonesia. Seperti itu. Nah, mazhab daripada teori Hadramut ini adalah mazhabnya Syafi'i, sebagaimana mazhab yang ada di Indonesia. Nah, makanya banyak sekali pendapat-pendapat ya dari teori Hadramut, Crawford, Kaiser, Neyman, ya Hollander dan Fett itu menyatakan bahwasanya Islam yang pertama kali datang ke Indonesia itu berasal dari Arab, tapi Arabnya adalah Hadramut. Seperti itu. Nah, bagi saya ya, yang melakukan proses Islamisasi, ini bagi saya yang pernah saya pelajari ketika saya kuliah, itu yang paling sangat kuat itu berasal dari Hadramut. Kenapa? Karena Hadramut itu ya, selain bermazhab Syafi'i, nah nuansa kental tradisi budaya orang-orang Hadramut itu menyatu ya dengan Islam Indonesia, sangat kental sekali. Mayoritas Islam Indonesia, walaupun memang kalau dipukul rata di Indonesia itu mazhabnya sangat banyak, tapi harus kita akui mazhab yang paling sangat mendominasi adalah mazhab Syafi'i di Indonesia. Nah, kalau Persia itu Syiah di sana. Kita Syiah ada nggak di sini? Ada, tapi sedikit kan, seperti itu. Jadi tidak mungkin kan gitu ya, orang-orang Syiah melakukan Islamisasi di Nusantara ya, seperti itu. Gujarat ya, Gujarat itu oke. Nah, selanjutnya adalah Gujarat ya. Nah, Gujarat itu di sana menurut Profesor Dr. Azumar di Azra, yang saya masih ingat pernah mengikuti perkuliahan beliau, bahwasanya di Gujarat itu mayoritas didiami oleh orang Hindu ya, pada abad ke-15, pada abad ke-13. Islamnya di sana ada nggak? Ada, tapi minoritas dan sangat tertindas. Nah, otomatis orang-orang Gujarat yang ada di sana itu kecil kemungkinan untuk melakukan proses Islamisasi di Nusantara, melakukan diaspora, karena di sana cukup dikekang ya oleh orang-orang asli India yang ada di sana. Seperti itu. Termasuk teori Mekah
Ya, teori Mekah itu sangat heterogen, berbagai mazhab ada di sana. Seperti itu, kecil kemungkinan ya di sana melakukan proses islamisasi di di Indonesia seperti itu. Oke, selanjutnya ya diantaranya proses ya penyebaran Islam di Indonesia itu sangat terkenal sekali. Ada proses melalui perdagangan, melalui perkawinan, ya melalui dakwah, melalui pendidikan, melalui seni budaya, dan melalui tasawuf. Nah, yang menarik melalui perdagangan. Jadi sebagaimana yang saya katakan, orang-orang Arab yang berasal dari Hadramut itu ketika datang ke Indonesia, ya orang-orang yang melakukan Islamisasi di Indonesia itu mereka ke mana? Ke Nusantara bukan hanya berdakwah saja, tapi berdagang. Nah, ternyata ketika mereka berdagang itu, ya yang saya pernah pelajari, cara berdagang mereka itu benar-benar membuat nyaman gitu ya para penduduk lokal asli di Nusantara pada saat itu. Ada terjadi dialektika, ya interaksi di situ antara orang-orang lokal yang beragama bukan Islam dengan orang-orang Arab ya, yang datang ke Indonesia. Nah, di situ akhirnya terjadi pertukaran pikiran. Nah, tidak lama akhirnya masuklah Islam kan seperti itu. Selanjutnya melalui proses perkawinan. Banyak orang-orang Arab yang datang ke Indonesia, mereka tidak akan kembali lagi ke asalnya seperti itu. Akhirnya mereka melakukan pernikahan ya dengan orang-orang Arab kan seperti itu. Dengan orang-orang Indonesia, dengan orang-orang Nusantara, akhirnya punya keturunannya blasteran Arab Indonesia. Udah, setelah itu punya anak banyak, menikah kan gitu ya. Anaknya menikah lagi, akhirnya Islam semakin besar seperti itu. Oke, selanjutnya proses melalui pendidikan, dakwah ya. Melalui dakwah. Nah, proses penyebaran Islam ya melalui dakwah itu diantaranya ya setelah Islam sudah mulai banyak gitu ya. Nah, dikuatkan gitu ya. Dikuatkan orang-orang Islam ya, dimantapkan, dibina gitu melalui dakwah supaya supaya tidak kembali lagi ke agama sebelumnya. Nah, ini tradisi seperti ini dilakukan oleh para wali songo pada saat itu. Selanjutnya adalah melalui pendidikan. Nah, banyak sekali para ulama-ulama pada saat itu yang sudah lama mendiami Indonesia itu membuat langgar, membuat musola yang di situ ada proses belajar mengajar ya, atau yang disebut mungkin pesantren ya. Nah, itu gunanya untuk apa? Orang-orang yang baru masuk Islam itu dapat memperdalam ya ajaran Islam secara komprehensif, kemudian dapat menyebarkannya gitu ya ke daerah-daerah yang mungkin belum tersalurkan gitu ya daripada Islam ya di pelosok-pelosok. Selanjutnya adalah proses melalui seni budaya. Nah, proses penyebaran Islam diantaranya juga menggunakan sebuah media seni kan gitu ya. Yang paling sangat terkenal sekali adalah Sunan Kalijaga. Nah, jadi pada saat itu terdapat akulturasi budaya, karena kalau misalkan orang-orang Hindu Buddha, animisme dinamisme gitu, kalau dipaksa masuk Islam kan memang tidak bisa kan gitu ya. Dan memang di dalam agama itu la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan di dalam agama, nggak boleh. Akhirnya orang-orang Hindu ya, Buddha, terus orang-orang animisme dinamisme begitu mengikuti gitu ya pagelaran budaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ya, diantaranya adalah wayang kulit, sangat terkenal sekali. Dan ketika pagelaran tersebut isinya ya dakwah kan gitu ya, cerita-cerita tentang sejarah Islam kan gitu. Nah,
dalam sebuah cerita juga dikatakan, jadi kalau mau nonton pagelaran wayang kulit ya yang didalangi oleh Sunan Kalijaga itu harus membaca syahadatain ya, sejarah gitu ya. Syahadat gitu ya. Seperti itu. Terus tasawuf ya. Tasawuf itu artinya menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu Buddha. Artinya pendekatannya itu ketika melakukan penyebaran Islam itu menggunakan dengan hati, begitu ya. Artinya tidak langsung ayo masuk Islam, kan tidak seperti itu tasawuf ya. Oke, ini adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ya. Saya cepat-cepat saja karena waktu tidak memungkinkan. Di antaranya adalah Kerajaan Samudra Pasai ya pada abad ke-13 ya. Ini kalau diceritakan cukup panjang ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Aceh Darussalam, ya, Kerajaan Demak, ya, Kerajaan Islam Pajang, Kerajaan Islam Mataram, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Islam Banten, Kerajaan Islam Banjar, Kerajaan Tanjung Pura, Kerajaan Islam Ternate, Kerajaan Islam Tidore, Kerajaan Islam Makassar. Nah, selanjutnya adalah peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca di slide ya, nama-nama Wali Songo yang saya tampilkan di sini. Nah, jadi tidak 100% ya proses Islamisasi di Nusantara itu dilakukan oleh Wali Songo, karena tadi sudah ada kerajaan-kerajaan yang memang bukan berdasar dari rekomendasi Wali Songo, kecuali mungkin Kerajaan Demak barangkali seperti itu. Nah, itu Wali Songo ya mungkin hanya melanjutkan gitu ya perjuangan para orang-orang Arab yang melakukan Islamisasi di Nusantara pada saat itu. Oke. Nah, ini salah satu peninggalan ya, yang masih ada hingga sekarang ya, peninggalan dari makam Sultan Malik Al-Saleh ya dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Masjid Baitur Rahman ya di Aceh, Masjid Agung Demak ya, Masjid Lawean ya, terus Serapan Serat Sastra Gending ya karya Sultan Agung, Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon, Masjid Agung Banten ya di Banten Lama, Masjid Sultan Suryansyah di Banjar, Istana Mulyakarta di Tanjung Pura ya, Kerajaan Tanjung Pura, Masjid Jami Sultan Ternate, Istana Kie, terus Masjid Katangka ya, peninggalan daripada Kerajaan Islam Makassar gitu. Oke ya, itu mungkin salah satu sekelumit ya, sedikit dari presentasi saya tentang proses Islamisasi di Nusantara. Memang cukup panjang kalau kita bahas mengenai tentang Islamisasi di Nusantara, tidak akan habis ya waktunya. Oke, kurang lebih ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.